Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait peribadahan yang rencananya akan dilaksanakan di GPB Jemaat Cipecang, Jonggol. Sebagaimana warta jemaat yang telah disampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 akan dilaksanakan ibadah hari Minggu dan juga ibadah peneguhan sidi. Dan kami sampaikan bahwa untuk tanggal 5 Juli 2020 yang akan hadir di dalam gedung gereja hanyalah yang akan disidi dan keluarga bersama dengan presbiter. Maka kami mohon kesabaran bagi seluruh warga jemaat untuk tetap beribadah di rumah masing-masing. Ibadah live streaming tetap dilaksanakan selama masa atau tahap-tahap yang kami atau kita harus jalani bersama. Dan kemudian juga setelah tanggal 5 Juli akan rencananya dilaksanakan ibadah hari Minggu dan juga perjamuan kudus. Itu pun di dalam rangka kita mengikuti peraturan yang berlaku baik dari pemerintah maupun yang telah disampaikan lewat Majelis Sinode GPIB bahwa untuk tanggal 12 Juli 2020 kita pun belum dapat menghadirkan seluruh warga jemaat, namun masih di dalam proses sosialisasi sehingga warga jemaat masih melaksanakan ibadah perjamuan kudus di rumah. Hal yang perlu kami sampaikan pada saat ini adalah sebagai sosialisasi untuk persiapan yang akan kita laksanakan ibadah minggu di gedung gereja yang rencananya akan kita mulai di tanggal 19 Juli 2020. Yang perlu menjadi diketahui oleh warga jemaat adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga jemaat terkait peribadahan di gedung gereja. Yang pertama adalah tubuh harus dalam kondisi sehat, baik jemaat maupun bagi presbiter yang bertugas. Jika tidak sehat, dipersilakan untuk beribadah secara daring di kediaman masing-masing atau mengikuti ibadah live streaming sebagaimana kita laksanakan saat ini. Yang kedua, harus menggunakan masker atau face shield. Ya, dan kemudian menggunakan masker face shield digunakan sejak keluar dari rumah dan selama mengikuti kegiatan peribadahan. Yang ketiga, menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Di gedung gereja ini akan disediakan tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer. Selama di dalam lingkungan gedung gereja, kita tetap harus menjaga kebersihan tangan. Keempat, menghindari kontak fisik seperti bersalaman dan atau berpelukan. Dapat menggunakan salam dengan tangan kanan ditempel di dada kiri, namun sambil sedikit membungkuk atau salam namaste. Yang kelima, kami akan menyediakan buku kehadiran bagi warga jemaat yang beribadah di gedung gereja dan wajib mengisi buku kehadiran ibadah yang diperlukan untuk kontak tracing jika diperlukan di kemudian hari. Yang keenam, wajib menjaga jarak minimal 1,5 meter setiap saat atau pada saat mengambil tempat duduk, dan tempat duduk pun akan kami atur sebagaimana yang menjadi peraturan yang berlaku dengan berjarak satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh, menghindari berdiam lama di gedung gereja atau lingkungan gereja bersama-sama selain pada waktu peribadahan berlangsung. Jadi apabila kita mengikuti ibadah di gedung gereja, selesai ibadah seluruh jemaat diharapkan segera pulang, tidak ada berkumpul di gedung gereja. Yang kedelapan, selalu memperhatikan dan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan sesuai dengan tatanan yang diberlakukan. Yang kesembilan, harus mengikuti ibadah secara daring di kediamannya jika
pada saat dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas di gedung gereja, didapati suhu tubuh 37,5 derajat Celcius. Kemudian yang ke-10, membawa botol minuman sendiri, termasuk Alkitab atau peralatan masing-masing untuk menghindari saling meminjamkan barang-barang. Untuk anak-anak, PA dan PT, ibu hamil dan ibu menyusui, serta yang mempunyai penyakit bawaan dan berisiko tinggi agar beribadah secara daring atau live streaming di kediaman masing-masing. Yang ke-12, usia di atas 50 tahun dianjurkan beribadah secara daring di kediaman masing-masing, kecuali presbiter bertugas dengan tetap mencermati protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang disampaikan oleh Majelis Sinode kepada jemaat-jemaat GPIB apabila hendak melaksanakan ibadah live streaming. Dan nanti telah ada satuan tugas yang akan bertugas untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan kami memohon supaya warga jemaat dapat memaklumi dan memahami serta melaksanakannya dengan baik, sehingga juga kita dapat mengikutinya dengan damai sejahtera. Hal-hal teknis dan hal yang selanjutnya akan juga diinformasikan lewat majelis jemaat di sektor masing-masing dan juga lewat media-media sosial yang ada di tengah jemaat Cipecang. Demikian hal yang perlu kami sampaikan terkait peribadahan di gedung gereja.